Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudariku, umat yang dicintai Tuhan. Jumpa lagi dalam renungan mingguan hari Minggu biasa ke-24 bersama para misionaris Keluarga Kudus MSF Provinsi Kalimantan. Pada hari ini fokus refleksi kita yakni pada soal pengampunan. Kita semua tahu bahwa betapa kita ingin diampuni, tetapi betapa kita sulit memberi pengampunan. Umur sabda Yesus soal pengampunan terus bertambah kuat. Atau pengajaran Yesus soal pengampunan sudah memberikan begitu banyak manfaat dari ribuan tahun yang lalu sampai pada hari ini. Tetapi lagi-lagi kita selalu jatuh dan gagal bagaimana memberikan pengampunan atau bagaimana mengerti soal pengampunan itu sendiri. Pengampunan itu memang sulit. Memberi maaf itu sangat sulit. Sesuci apapun dia, tetapi yang namanya manusia, dia tetap punya kegagalan dalam memberikan pengampunan. Dalam bacaan-bacaan yang kita simak dalam hari Minggu biasa yang ke-24 ini, bacaan Injil secara khusus menegaskan bagaimana diri Petrus merasa diri sebagai orang yang baik, pemaaf, bertanya kepada Yesus, bagaimana cara memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Nah, ini semua para saudara yang terkasih, baru kita merasakan atau mengerti dengan jelas kalau kita sendiri merasa bahwa kita ini semua milik Tuhan. Saya dan Bapak Ibu sekalian tidak diciptakan untuk diri kita sendiri, tetapi juga kehadiran kita diperuntukkan bagi orang lain. Maka ketika Petrus bertanya, "Guru, apakah cukup 7 kali untuk memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kami?" Tetapi Yesus dengan sempurna mengatakan, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Dengan kata lain, Yesus memihak pada yang namanya belas kasih, bukan pada ego kita. Apa dasarnya sampai Yesus berkata demikian? Kita mendengar dalam bacaan yang kedua, Rasul Paulus menegaskan kepada umat di Roma, kita semua ini adalah milik Tuhan. Artinya apa? Kalau saya dan Anda semua, Bapak Ibu sekalian, milik Tuhan, itu berarti Tuhan menghadirkan kita, Tuhan menciptakan kita dilandasi karena cinta. Karena cinta. Maka dengan demikian, kalau seandainya Yesus meminta kita untuk memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita, kita harus melepaskan diri dari segala sakit dan derita yang kita alami, melampaui apa yang sedang kita alami. Karena pertama-tama kita sudah dikasihi oleh Allah. Para saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, mengasihi atau mengampuni
tidak akan berjalan atau tidak akan memberi daya guna kalau kita hanya fokus pada rasa sakit, kita hanya fokus pada apa yang kita alami. Betul sekali bahwa kita sering menyakiti. Atau Bapak Ibu coba sekarang merenungkan berapa kali kita menyakiti hati orang lain. Berapa kali kita berdosa terhadap orang lain. Namun pada saat yang sama, hari ini juga kita diajar bagaimana orang lain berbuat dosa kepada kita. Maka kita melihat relasinya bahwa pengampunan Allah lalu pengampunan kepada manusia. Allah mengampuni kita semua manusia karena dilandasi oleh cinta. Kita semua adalah milik. Kita semua milik. Maka bicara soal pengampunan, soal memberi maaf atau apapun, tidak akan berjalan kalau dalam diri kita itu tumbuh atau berkembang yang namanya cinta. Allah mengampuni kita juga karena Dia sangat mencintai kita. Pada saat yang sama, kalau kita mau memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita, kalau tidak ada cinta, niscaya itu tidak akan bekerja dengan baik. Masalah itu tetap ada dalam diri kita, relasi kita juga masih menjadi hambatan. Tidak akan pernah terjadi yang namanya rekonsiliasi, perdamaian dalam hidup kita. Maka para saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat di sini bahwa pengampunan itu atau rahmat pengampunan itu sebetulnya gift, hadiah yang diberikan oleh Allah. Watak Kristiani. Jadi tidak bisa tidak kita lalu mengatakan, sudahlah mereka yang pastor saja, mereka yang bekerja saja, mereka yang sering membaca kitab suci saja yang bisa memberi maaf. Tidak. Tetapi kita semua sebagai anak-anak Allah, tadi dalam bacaan yang kedua, Paulus menegaskan kita sebagai milik Allah, memiliki tanggung jawab yang sama. Supaya kehidupan kita, pengampunan Allah itu menjadi nyata juga dalam dunia ini. Siapa lagi kalau bukan kita? Maka betul sekali dalam bacaan yang pertama yang kita dengarkan pada hari ini, ampunlah kesalahan sesama, niscaya dosa-dosa akan dihapus juga. Dari kitab Sirah. Dengan kata lain, kalau tumbuh rasa pengampunan atau buah dari pengampunan yang hidup dalam diri kita, kita bagikan kepada orang yang kita cintai, sekalipun itu musuh kita, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Maka para saudara yang terkasih, kita melihat di sini bagaimana watak Allah. Benar dalam Mazmur yang kita dengar pada hari ini, Tuhan adalah pengasih, penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi dalam Tuhan. Bicara soal pengampunan, kalau kita kembalikan dalam kehidupan kita, ini yang sulit. Mengapa sulit? Sulit karena kita hanya fokus dalam diri kita. Kita belum menangkap bahwa pengampunan itu adalah rahmat. Cuma-cuma yang diberikan oleh Allah yang mesti kita bagikan, yang mesti kita salurkan kepada orang lain. Maka persoalannya bukan soal mampu tidak. Atau kapan kita memberikan pengampunan, bukan soal itu. Tetapi yang menjadi soal kita adalah kita punya kehendak, atau kita mau terbuka, atau kita mau untuk memberikan rahmat pengampunan itu, atau hanya berhenti dalam diri kita.
Seperti kalimat saya tadi di awal, kita hanya inginnya menerima saja, tolonglah saya, ampunilah saya, tetapi kita sulit untuk memberikan pengampunan. Ini yang menjadi soal kita hari-hari ini. Maka para saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, sampai kapanpun refleksi kita atau permenungan kita soal pengampunan tidak akan selesai kalau kita betul-betul belum merasakan bagaimana menerima. Kalau Bapak Ibu merasa bahwa Allah sendiri sudah mengampuni dosa-dosa kita, maka tanggung jawab kita sebagai murid Kristiani pengikutnya, kita mesti dengan gembira dan dengan penuh cinta membagikan rahmat pengampunan itu kepada orang lain. Standarnya seperti kata Yesus, 70 kali 7 kali. Kalau kita membayangkan, itu terlalu banyak. Tetapi bukan soal jumlah, bukan soal itu, tetapi mau mengatakan bahwa rahmat pengampunan itu harus selalu ada hari demi hari. Para saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, bahan refleksi kita hari ini menjadi pertanyaan penting untuk kita bersama renungkan. Di mana saya hidup sebagai anak-anak Allah yang di dalamnya rahmat pengampunan kasih itu bertumbuh di dalam keluarga, di tengah lingkungan pekerjaan kita, atau justru rahmat pengampunan itu masih sebatas milik pribadi. Masih kita peluk erat, belum kita bagikan. Yang kedua, rahmat pengampunan itu baru kita alami, baru kita rasakan kalau Bapak Ibu merasakan bahwa kita semua adalah makhluk berdosa. Dengan kata lain, kalau Allah sudah memberikan pengampunan kepada kita, maka tugas kita adalah menjadi jalan menuju kedamaian bagi orang lain, menjadi pembawa damai bagi siapa saja. Nah, pertanyaan bagi kita sekarang, apa kabar cinta kita selama ini? Apa kabar pengampunan kita selama ini? Apakah baik-baik saja? Apakah berbuah? Atau ya begitu-begitu saja? Kalau belum, inilah saatnya bagi kita untuk memberikan, untuk membagikan kepada orang-orang yang kita kasih. Kita semua anak Allah, kita semua milik Tuhan. Rahmat pengampunan diperuntukkan bagi orang lain. Rahmat Tuhan membantu kita, Tuhan memberkati untuk itu. Amin. Missionaris keluargaku